Jadi kalau legal opinion tuh udah biasa gitu ya, bahwa legal itu hukum, opini itu adalah pandangan atau pendapat hukum gitu ya. Yang pandangan atau pendapat tentang masalah hukum yang dikaji secara parsial, imparsial, gradual, maupun krusial, khususnya menyangkut ketumpang tindihan pelaksanaan peraturan hukum. Nah, apa sih fungsi legal opinion? Nah, sebelum saya melanjutkan mengenai legal opinion, nanti pasti akan ada yang bertanya, kalau saya bukan ahli hukum, bisa nggak sih saya membuat legal opinion? Gitu. Oh, exactly bisa. Legal opinion itu berarti kita memberikan opini sesuai dengan pandangan hukum. Cuman yang berbeda adalah fungsinya. Kalau orang biasa atau yang masih mahasiswa hukum gitu ya, atau yang bukan ahli hukum tapi memberikan legal opinion boleh, tapi fungsinya itu hanya untuk let's say untuk discuss. Nah, sebelumnya mengenai legal due diligence itu adalah pemeriksaan dari segi hukum, atau due diligence adalah sebuah mekanisme dari satu verifikasi yang kompleks terhadap keberadaan satu subjek hukum berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dari sudut pandang hukum yang dilakukan secara objektif dan sistematis berdasarkan sistem nasional yang berlaku. Nah, mungkin kok ya rumit ya. Nah, tapi yang akan saya garis bawahi adalah mekanisme satu verifikasi. Jadi gampangnya legal due diligence adalah penelitian hukum atau kajian hukum untuk melihat pemeriksaan atau dan dilakukannya melalui satu pemeriksaan gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya legal due diligence itu kapan sih dibutuhkan, siapa sih yang akan melakukan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, tujuan untuk melakukan LDD atau legal due diligence ini umumnya sebetulnya banyak sekali, tapi kalau bisa dikategorikan itu ada 4, yaitu untuk memperoleh kepastian status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa. Nah, contoh paling gampangnya, karena ini adalah untuk mengetahui status hukumnya, nah biasanya ini dilakukan oleh corporate atau perusahaan yang memang sedang dilakukan audit. Nah, di akhir tahun nih saya yakin Bapak Ibu mungkin yang berada di corporate ini kalau akhir tahun nih semuanya perusahaan itu melakukan legal audit gitu ya, atau melakukan audit perusahaan. Tidak selalu legal audit, tapi biasanya berupa audit perusahaan. Ada internal audit gitu ya. Kalau di perusahaan tuh, di perusahaan-perusahaan seperti BUMN atau di perusahaan-perusahaan besar tentu ada unit tidak hanya legal tapi ada internal audit. Jadi internal audit ini yang nantinya akan mengaudit bagaimana status perusahaan, bagaimana perpajakannya, bagaimana apakah masih memiliki piutang gitu ya. Nah, ini biasanya yang apakah masih punya utang dengan mitra dan seterusnya, ini biasanya dilakukan audit mengenai status hukumnya seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk menguji legalitas atau keabsahan satu badan hukum atau badan usaha. Nah, kok bisa menguji legalitas atau keabsahan? Tentu, karena biasanya legal due diligence ini dilakukan juga paling gampang kalau kita bicara mengenai holding company atau induk perusahaan yang di dalamnya itu punya anak-anak perusahaan. Tidak harus BUMN ya, tapi misalkan Bapak Ibu sering dengar sister company begitu ya, atau parents company, atau perusahaan keluarga, family corporate yang misalkan bapak saya dan ibu saya punya perusahaan, lalu perusahaan itu beranak pinak, punya anak perusahaan, si anak ini punya anak lagi jadi cucu perusahaan gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak sekali seseorang yang mendirikan perusahaan itu kan kalau di undang-undang PT itu sangat mudah sekali ya. Sebelum kita bicara KBLI atau OSS, dulu tuh orang bikin PT itu gampang sekali. Bahkan banyak sekali paper company atau company-company yang dibuat itu, sorry dalam tanda kutip, untuk menyembunyikan revenue, untuk
ngemplang pajak gitu. Jadi didirikan, tapi sebetulnya unit usahanya itu tidak pernah ada, tidak pernah eksis, tapi didirikan per project. Oh, misalkan ini bergerak di bidang konstruksi, dibuat company hanya untuk misalkan pembangunan jalan di wilayah A, begitu ya. Nah, tapi kemudian nanti tidak diaktifkan, tapi hanya untuk dapat revenue, menyembunyikan pajak, lalu diam dan mangkrak company itu. Nah, hal-hal demikian itu biasa dilakukan oleh company-company gitu ya, pada saat belum ada OSS, belum ada KBLI seperti saat ini, seseorang tuh dengan mudah sekali membuat PT. Nah, artinya LDD ini dilakukan juga untuk menguji legalitas atau keabsahan suatu badan gitu ya. Bagaimana caranya kalau kita nih mau melakukan legal due diligence? What the mechanism? Mekanismenya seperti apa? Yang pertama tentu harus ada tanda tangan confidentiality agreement. Kenapa confidential? Karena tadi saya sebutkan bahwa prinsipnya itu ada keterbukaan dan ada materialism gitu ya. Ada materialis gitu ya. Ada sistem yang materialis. Jadi memang ada hal-hal yang sifatnya itu sangat rahasia, dokumen rahasia, dan tapi memang harus dibuka kepada konsultan hukum supaya konsultan hukum ini bisa memberikan pendapatnya itu dengan komprehensif. Nah, makanya akan ada tanda tangan confidential agreement. Apalagi kalau misalkan dalam hal akuisisi begitu ya, bagaimana hubungan dengan pemegang saham, bagaimana hutang piutangnya, apakah kemudian ada konflik juga dengan mitra begitu ya. Ini sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan tim. Nanti pada mekanismenya tentu akan ada tim. Nanti dijelaskan kepada klien bahwa memang legal due diligence ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi ada profesi penunjang begitu ya. Misalkan saya sampaikan kepada klien saya, misalkan ada Pak Muhammad Hasan, ada Pak Juladri, misalkan begitu ya, saya sampaikan bahwa tentunya akan ada tim-tim yang juga nanti akan membantu gitu ya, tidak hanya dari legal tapi nanti ada profesi penunjang lainnya. Kemudian nanti saya selaku konsultan hukum begitu ya, juga tentunya akan memberikan list misalkan kepada Mas Desta, kepada Pak Charles gitu ya, persiapan legal due diligence-nya tuh apa, request list-nya tuh apa gitu ya. Request list-nya misalkan anggaran anggaran rumah tangga, akta pendirian, kemudian dokumen-dokumen perjanjian dengan pihak mitra begitu ya. Kemudian yang keempat tentu masuk pada fase pemeriksaan dokumen begitu ya. Tentunya dalam pemeriksaan dokumen nanti akan ada komunikasi yang sangat intens gitu ya antara klien dengan konsultan hukumnya, karena memang pemeriksaan dokumen nanti konsultan hukum akan menanyakan mengenai dokumen-dokumen yang belum dimiliki oleh satu perusahaan yang akan melakukan aksi korporasi, misalkan dalam hal tadi yang ditanyakan Bu Mondang mengenai merger and acquisition gitu ya, mengenai divestasi misalkan atau penjualan PT begitu ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian selanjutnya, kemudian kita masuk pada tahapan dalam legal due diligence. Nah, tahapannya tadi setelah mekanismenya, tentu ada tahapannya dalam legal due diligence setelah dibentuk tim, setelah tanda tangan confidential agreement gitu ya. Yang pertama tentunya masuk pada tahapan pemeriksaan dokumen. Nah, tahap pemeriksaan dokumen setelah request list-nya itu disampaikan, dokumen-dokumen apa saja yang disampaikan, tentu akan ada pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab. Misalkan klien saya adalah Mas Muhammad Hasan, tentunya saya akan bisa melakukan konferensi call gitu ya, atau apapun sifatnya, tapi bisa melalui meeting dan seterusnya untuk mengklarifikasi terhadap pemeriksaan dokumen yang dilakukan. Kemudian yang ketiga juga pemeriksaan dilakukan dengan pertemuan uji tuntas. Apa ini pertemuan uji tuntas? Jadi pertemuan uji tuntas itu tentunya nanti ada sifatnya hal-hal yang berupa klarifikasi yang didapatkan dari pemeriksaan dokumen dan tanya jawab, diklarifikasi ulang. Betul nggak sih ternyata ada hutang antar pemegang saham? Betul nggak sih ternyata masih ada
sengketa dengan pemilik lahan, misalkan seperti itu. Betul nggak sih surat menyurat IMB berdirinya hotel ini itu bermasalah? Nah, betul nggak ternyata kok tiba-tiba belum ada AJB-nya loh gitu. Nah, ini yang kemudian dilakukan uji tuntas gitu ya. Kemudian yang keempat, melakukan kunjungan setempat. Nah, kunjungan setempat ini dilakukan dalam rangka penilaian aset. Misalkan tadi yang saya sampaikan, mau jual hotel tahun 2018 sudah dilihat KJPP nilainya 110 M misalkan. Nambah tahun harapannya kalau properti tambah mahal dong. 110 M 2 tahun yang lalu harapan kita tentu minim-minimnya saat ini 2021 berarti ada 112 M. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan kunjungan setempat, dilakukan dengan menilai harga pasar, ternyata propertinya anjlok. Malah jadi 105 gitu kan. Nah, ini memang harus dilakukan kunjungan setempat untuk melihat apakah kemudian lokasinya itu bermasalah atau tidak, lahannya bermasalah atau tidak, kemudian melakukan penilaian gitu ya. Untuk hal-hal yang sifatnya juga harus diklarifikasi, misalkan harus mengundang BPN juga bisa dilakukan untuk memastikan. Nah, jadi kunjungan setempat ini pasti dilakukan dalam tahapan legal due diligence, dilakukan dengan profesi penunjang lain untuk memastikan nilai aset. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah konfirmasi dengan lembaga atau profesi penunjang lainnya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa tentunya apakah legal due diligence ini tidak berdiri sendiri, jelas tidak, karena memang ada profesi penunjang yang membantu untuk bisa mendapatkan hasil angka, tidak hanya hasil angka, tapi untuk melihat secara pandangan hukum apakah memang ini bisa dilakukan aksi korporasi, apakah korporasinya sudah siap, dokumennya sudah mantap, seperti itu ya. Jadi ini pasti dilakukan dalam tahapan legal due diligence. Jadi kalau legal opinion itu udah biasa gitu ya, bahwa legal itu hukum, opini itu adalah pandangan atau pendapat hukum gitu ya. Yang pandangan atau pendapat tentang masalah hukum yang dikaji secara parsial, imparsial, gradual, maupun krusial, khususnya menyangkut ketumpang tindihan pelaksanaan peraturan hukum. Nah, apa sih fungsi legal opinion? Nah, sebelum saya melanjutkan mengenai legal opinion, nanti pasti akan ada yang bertanya, kalau saya bukan ahli hukum, bisa nggak sih saya membuat legal opinion? Gitu. Oh, exactly bisa. Legal opinion itu berarti kita memberikan opini sesuai dengan pandangan hukum. Cuman yang berbeda adalah fungsinya. Kalau orang biasa atau yang masih mahasiswa hukum gitu ya, atau yang bukan ahli hukum tapi memberikan legal opinion boleh, tapi fungsinya itu hanya untuk let's say untuk discuss perusahaan, untuk kepentingan perusahaan melanjutkan satu inisiasi bisnis misalkan, itu tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, contoh paling gampang untuk legal opinion, saya beberapa kali diminta oleh kebetulan ada beberapa perusahaan milik asing gitu ya, atau PMA, dan ada yang tentunya mau berinvestasi di Indonesia, atau ada beberapa BUMN yang meminta saya legal opininya itu berkaitan dengan inovasi produk gitu ya. Misalkan BUMN itu mau contoh yang paling gampang, saya pernah diminta oleh Pegadaian misalkan untuk ternyata mereka mau bikin inovasi produk atau penambahan produk gitu ya. Nah, tentunya saya diminta legal opininya, apakah inisiasi bisnis yang akan mereka lakukan itu sesuai dengan hukum yang ada. Beda, bukan LDD. Kalau LDD kan saya melakukan legal audit gitu ya, melakukan audit apakah bisa kalau legal LDD itu lebih ke hasilnya itu kita memang mau action, tapi kalau legal opinion itu lebih ke sesuai nggak dengan peraturan hukum yang ada, udah sampai situ aja. Nah, jadi tadi pertanyaannya bisa nggak orang bukan hukum atau yang masih mahasiswa hukum bikin legal opinion? Bisa, tapi tidak digunakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang itu sifatnya dari saya, misalkan selaku managing partner dari salah satu law firm, tentu nanti akan ada klausul perjanjian kerja
bekerja dengan klien, yang intinya bahwa legal opini saya ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk inisiasi atau inovasi bisnis produk di salah satu instansi, seperti itu ya. Nah, di fungsi legal opinion itu ada beberapa, but I want to show six function gitu ya yang sebetulnya ini pasti digunakan. Yang pertama adalah memberikan keyakinan bahwa tindakan perusahaan benar dan tidak bertentangan dengan hukum. Oke, kalau mau ada inovasi produk, secara hukum nggak salah loh kalau misalkan PTA ini kayak misalkan contoh waspadai fintech gitu ya, atau pinjaman online yang berkedok koperasi simpan pinjam gitu ya, atau si koperasi simpan pinjam ini mau mengadakan inovasi bisnis berkaitan dengan pinjaman online, bisa atau enggak, minta pendapat hukum saya. Nanti saya lihat seperti apa dan saya berikan legal opininya. Yang kedua, memberikan keyakinan bahwa adanya eksistensi hubungan hukum antar para pihak. Jadi sesuai nggak dengan perusahaan tersebut bisa melakukan inovasi bisnis, sesuai nggak dengan tujuan pendiriannya, sesuai nggak dengan hukum positif yang ada gitu ya. Kemudian yang ketiga, memberikan peringatan adanya risiko hukum yang mungkin timbul. Oke, koperasi simpan pinjam itu nanti kalau bikin pinjaman online itu nggak sesuai loh dengan undang-undang koperasi, nggak sesuai loh itu dengan hukum-hukum lain yang ada di Indonesia, nggak sesuai loh dengan tujuan pendiriannya, berarti nggak sesuai loh itu dengan KBLI-nya. Nah, itu kita berikan juga resiko hukum yang mungkin timbul. Kemudian yang keempat, kalau masih tetap dilakukan gitu ya, itu nggak bagus loh. Terus kalau ada permasalahan harusnya seperti apa? Berarti solusinya. Jadi yang keempat fungsinya adalah memberikan solusi terhadap masalah-masalah hukum yang ada. Misalkan diurus aja perluasan bidang usahanya supaya nggak jadi masalah, begitu ya. Kemudian yang kelima, memberikan dasar hukum atas dikeluarkannya satu pernyataan atas hal tertentu, jelas dasarnya misalkan di pasal tentang koperasi bahwa disebutkan dalam pasal sekian seperti ini gitu ya. Kemudian yang keenam, memberikan dasar perlindungan hukum terhadap tuduhan atas tindakan yang salah. Misalkan kemudian ada legal opini itu dimintakan kepada saya untuk memberikan dasar perlindungan, misalkan telah terjadi konflik antar perlindungan konsumen, itu seperti apa pandangan hukumnya, seperti itu ya. Itulah fungsinya legal opinion. Jadi beda dengan LDD yang memang sifatnya lebih kepada audit gitu ya, yang sifatnya terhadap pemeriksaan dokumen. Tapi kalau legal opinion itu sebatas memberikan opini gitu ya, berdasarkan dasar hukum, memberikan resiko hukumnya, memberikan pandangan mengenai solusinya gitu ya. Jadi beda dengan LDD. Oke, selanjutnya. Kemudian apa sih prinsip-prinsip? Kemudian untuk substansi legal opinion ya pasti substansinya itu ada dasar penunjukan gitu ya. Tentu ada dasar penunjukan kepada saya, misalkan nih Bapak Ibu sekalian, kayaknya saya butuh pandangan Bu Tina nih. Mudah-mudahan nanti di sini juga ada yang bisa jadi klien saya gitu ya. Saya kayaknya butuh pandangan Bu Tina nih mau bikin bisnis kira-kira seperti apa. Tentu yang pertama ada penunjukan saya sebagai konsultan hukum, kemudian tujuan penerbitan legal opinion-nya seperti apa, ruang lingkup legal opinion-nya apa gitu. Kemudian nanti ada asumsi, kualifikasi, pendapat hukumnya apa, dan dokumen atas data informasi yang diperiksa apa. Tapi dalam hal ini bukan dokumen informasi yang diperiksa itu dalam arti seperti LDD gitu ya, tidak ya, karena memang tujuan LDD dan LO ini berbeda.